Assalamualaikum. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan dari kelompok 1 yang beranggotakan Desi Triana Thalia, Risma Wulandari, Aprilia Wahyu Sasmita, dan Aura Fatasya Az-Zahra. Pengertian: kegiatan mengatur atau mempersiapkan material agar proses pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Macam-macam sarana prasarana pendidikan dilihat dari segi habis tidaknya dipakai. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai atau bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, sarana pendidikan tahan lama atau dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Bergerak atau mudah dipindahkan. Contohnya, almari, meja. Tidak bergerak atau sukar dipindahkan. Contohnya, saluran air dan gedung. Ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu alat pengajaran, digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contohnya yaitu buku dan alat tulis. Yang kedua ada alat peraga, yaitu alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu media pengajaran, perantara dalam proses belajar mengajar. Macam prasarana. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori dan ruang perpustakaan. Prasarana pendidikan yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar hanya sebagai penunjang, misalnya yaitu ruang kantor, kantin sekolah, dan kamar kecil. Pengadaan sarana prasarana pendidikan. Cara untuk mengadakan sarana prasarana yaitu yang pertama, membeli, yang kedua, membuat sendiri, yang ketiga, bantuan atau hibah, yang keempat, menyewa, yang kelima, meminjam, yang keenam, mendaur ulang, yang ketujuh, menukar, dan yang terakhir, memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang. Inventarisasi memiliki tujuan yaitu menjaga dan menciptakan tertib dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua yaitu pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberi data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan pengendalian barang, the topic of the section. Yang keempat yaitu menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan ditinjau dari sifatnya, yaitu bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaan, yaitu pemeliharaan setiap hari, misalnya menyapu, dan pemeliharaan berkala, contohnya pengecatan tembok. Penghapusan sarana prasarana pendidikan, yaitu proses penyingkiran barang-barang yang dinilai sudah tidak dibutuhkan lagi. Memiliki tujuan, yaitu meringankan beban inventaris. Selanjutnya, membebaskan ruangan dari barang yang tidak dapat digunakan lagi. Dan yang terakhir, membebaskan ruangan dari tanggung jawab pengurusan kerja. Adapun syarat penghapusan, yaitu rusak berat, perbaikan menelan biaya besar, kegunaan tidak seimbang dengan biaya perawatan, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini, dicuri, terbakar, musnah akibat bencana, dan jika disimpan terlalu lama akan bertambah rusak. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.